Bakar, apakah mau aku sampaikan kepada kamu satu hadis? Kata dia, tidak mau. Qala fanaqra 'alaika ayatan min kitabillah. Apa kamu saya bacakan satu ayat? Qala tidak mau. Qala kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, la taqumanna anni aw aqumanna. Kamu yang berdiri atau saya akan berdiri. Jadi enggak majelisnya. Ini coba. Merata, tiba-tiba ada kajian besok sore. Besoknya lagi, cobalah. Kayaknya sama Ustaz Mubarak. Besok lagi malah, Masya Allah, uslubnya, dakwahnya, retorikanya lebih enak. Besoknya lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati ikhwan, kata para ulama, al-qulubu dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Berkata Mufaddal bin Muhalhil, kata beliau rahimahullahu ta'ala, law kana sahibal bid'ati, kalau seandainya ahli bid'ah, idza jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'atin hadartahu wa fararta minhu. Kalau seandainya ahli bid'ah itu di awal majlisnya, ketika kamu duduk, ketika kamu pertama dengarkan, langsung nyampaikan kebidahannya, datang langsung ke majelisnya Baraluddin, artinya dolal fiddin, bukan agama yang balal, dia sesat dalam agamanya. Tahu maksudnya kan? Enggak tahu. Jalaluddin Rahmat yang banyak mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Kalau seandainya kamu dengar di majelisnya ketika dia ngaji Bukhari atau tafsir, dia bilang Aisyah sesat, Aisyah laknatullah, misalnya dia bilang gitu, kamu langsung jauh. Tapi awalnya kajiannya saya Bukhari, haddatsana fulanan baca Bukhari. Kata beliau, kalau seandainya di awal majlis langsung menyebutkan bidahan, Ahmadiyah misalnya, langsung bilang seperti perkataan mereka, Mirza Ghulam Ahmad, tokoh mereka begini misalnya. Kalau seperti itu, engkau akan hati-hati dari dia, dan mungkin faraka minhu, kau akan lari langsung, ini ahli bidah ini wah sesat, pergi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walakinnahu yuhaddithuka bi hadits sunnah fi buduwi fi badhi majlisihi. Tapi masalahnya mereka itu di awal-awal majlisnya membawakan sunnah. Sama itu. Kitabnya sama loh. 11 sama kitabnya. Kemudian digeruki, kitab Fathul Majid, Masya Allah, dikaji. Bahkan dulu yang qadarullah ma syafa'al, ada salah seorang di daerah Keranggan situ. Talim pas anak ke Ambon kayaknya, mungkin terkena pergaulan bebas, akhirnya ngaji sama siapa? Aman Abdurrahman Takfiri. Datang mukilannya ikhwan, fatwa ulama Najd Saudi, dicaplokin satu-satu, dicuplik satu-satu, yang menunjukkan bahwasanya ulama-ulama Saudi berpendapat sama dengan Aman Abdurrahman mengkafirkan pemerintah Indonesia. Ulamanya Ibrahim Al-Syekh, kemudian siapa fulan bin fulan, yang kira-kira sependapat, sepaham, dipotong, masukin jadi buku. Masalahnya begitu. Yuhadditsuka bi ahadits sunnah. Nukil perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Sahih Bukhari, terus. Tsumma yudhilu 'alaika bid'atahu. Kemudian baru tengah-tengah dimasukin bid'ahnya. Langsung bilang, kalau Ustaz Muhammad saya ingat sekali. Siapa? Dalaluddin dari berkata, Dalal Fiddin menyatakan, min hauna tal'a qarnu syaitan, itu kan katanya. Dari arah sanalah muncul tanduk syaitan sambil mengarahkan ke kamarnya Aisyah. Apa pemahaman orang? Pemahaman orang apa? Jadi dari mana munculnya fitnah syaitan?
Sampai sini aja. Dari kabarnya Aisyah. Berarti Aisyah itu kalau putus seperti ini, tempatnya tanduk syaitan, tempatnya fitnah. Gitu. Selesai. Dalam keadaan orang pulang bawa oleh-oleh itu. Ini padahal yang maksud apa? Ya. Sama Irak. Ya sama aja Irak dengan Syam. Dari arah sana. Kebetulan Syam, Irak itu di arahnya kamar Aisyah radhiyallahu anha sana. Ya. Tapi dia bilang dipotong. Dari sanalah muncul tanduk syaitan dan Rasul mengisyaratkan ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Enggak ada dia yang bilang radhiyallahu anha ke kamar Aisyah. Pulang itu oleh-olehnya. Ini kata beliau. Tsumma yudhilu 'alaika bid'atahu. Masukkan satu. Ya. Fala'allaha talzamu qalbak. Sururiyin bilang. Jadi kita harus terima. Iya. Kebaikan itu dari siapapun. Contohnya. Artinya, boleh kita belajar kemana aja. Dalilnya apa? Contohnya, datang syaitan ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngajari al-haq. Kemudian sebelum takrir. Selesai. Iya ya benar ya. Yang penting selesai. Ya akhirnya besok ke tabligh, besok ke ikhwani, besok ke mana? Yang penting hak. Nanti nggak tahu dia mengukur hak dari mana. Ya padahal ikhwan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa di situ beliau langsung ngambil gitu aja? Hah? Apa Abu Hurairah langsung percaya dipercaya begitu aja diamalkan langsung? Diajarin baca mau tidur baca ayat kursi, kemudian tanpa bertanya kepada Rasulullah langsung diamalkan begitu? Karena syaitan bawa. Enggak, tapi beliau mengamalkan setelah tanya ke Rasulullah dan Rasulullah mentakrir. Ya, yang ngajari Rasulullah SAW. Ya kamu mau belajar ke sufi, ya, saya ambil yang baik-baiknya. Ini, inna lillahi wa inna rajiun. Sehingga hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Kata beliau, "Tsumma yudhilu 'alaika bid'atahu, fala'allaha talzamu qalbak." Bisa jadi akan bercokol, nempel di hatimu, wala takhruj min qalbik. Kemudian tidak bisa keluar lagi. Dikasih oleh-oleh pulang kayak gitu akhirnya terus jadi subhat. Ini bahaya. Nah, makanya perlu kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW dari seorang ahlu sunnah yang jelas-jelas dia ahlu sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa na'lamu anna hunaka man yadda'i salafiyyata. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan kami tahu, kita tahu, anna hunaka man yadda'i salafiyyah, ada di sana orang-orang yang ngaku-ngaku salafi, ia mengklaim dirinya salafi, was salafiyyatu bari'atun minhu, padahal salafiyah berlepas darinya. Kullun yadda'i waslan ilaila wa laila tukiru bidzalik. Itu yang sering dibawakan para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, kalau seandainya semata-mata pengakuan tanpa bukti diterima, ini saya akan benar. Firaun. Apa Firaun bilang? Ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku bimbing kalian kepada jalan kebenaran. Iya, orang-orang Yahudi bilang apa? La yadkhulul jannah illa al-yahud wan nasara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Bagus antum murajaah, antum ulang dari kitab Irsyadul Bariyah, bahas khusus Syekh Hasan bin Qasim hafizahullah ta'ala tentang masalah ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, inna katsiran min al-firaqil mubtadi'ah, kebanyakan kelompok-kelompok ahli bid'ah qad tad'i annaha ala najis salafus salih, mengklaim dirinya di atas manhaj salafus salih.
Walakin hadzal qawlu la yuqbal minhum. Tetapi ucapan mereka tidak bisa terima. Anna qawlan hadza da'wan kharibatun min ad-dalil. Karena ucapan mereka hanya semata-mata klaim pengakuan tanpa dalil. Kalau karena da'wa tanfa bi mufradiha. Kalau seandainya pengakuan itu diterima ya tanpa ada bukti, la nafa'atil yahud wan nasara. Ini saya akan bermanfaat bagi orang Yahudi dan Nasara. Inna badda'u anna jannah khasatun bihim. Ketika mereka mengklaim bahwasanya surga itu khusus bagi mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Iya, kata mereka tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Ini klaim. Kalau seandainya semata-mata pengakuan diterima, mereka akan bermanfaat bagi mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan kepada mereka, kemarikan bukti-bukti kalian. Kalau memang kalian ahli surga, kemarikan bukti kalian. Kalau memang kalian orang-orang yang benar. Iya. Sehingga apa yang dinasihatkan para ulama ya kawan fillah rahimani wa rahimakumullah. As-salafiyyatu laysat kalimatan tu'la. Salafiyah itu bukan satu kata, satu slogan yang digendungkan. Salafi, 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 salafi. Saya salafi, fulan salafi. Iya, walakin manhajun tutabbaq. Tetapi satu manhaj yang harus dipraktekkan, diamalkan. Salafiyah bukan hanya dalam masalah akidah, bukan hanya dalam masalah tauhid. Yang penting tauhid. Tapi umum. Salafiyah, manhaj yang kamil mutakamil dalam masalah tauhid, masalah akidah, masalah muamalah, masalah adab, masalah akhlak, masalah tingkah laku. Manhaj salafi, manhaj Ahlussunnah, manhaj yang sempurna. Bukan kata-kata yang didengung-dengungkan, tetapi manhaj yang harus kita amalkan, kita praktekkan. Allahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup aja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Karena manhaj Ahlussunnah as-salafiyah itu manhaj yang kamil, yang tidak cukup seorang untuk mengaku-ngaku semata, tapi harus mengamalkannya. Saya ingatkan diri saya dan teman sekalian, dua hal di antara sekian banyak yang harus kita ingat. Kita dapat berita dari Syekh Khalid hafizahullah ta'ala, pernah terjadi perbincangan antara Syekh Rabi' dengan Syekh Muqbil rahimahullah, dan beliau dengar. Yang ini pembahasannya dengan apa? Dakwah Ahlussunnah itu akan zahir, akan nampak di umat ini, di kalangan kaum muslimin, akan menang dari dakwah-dakwah yang lainnya. Akan tampak jelas dakwah hak, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya beliau berdua menyimpulkan dengan dua hal, yaitu bil ilmi wa tamayyuz. Bil ilmi wa tamayyuz, dengan ilmu dan dengan menampakkan seorang Ahlussunnah itu jati dirinya sebagai Ahlussunnah. Ya, tidak minder, tidak jadi bunglon. Iya, dia tampakkan diri sebagai Ahlussunnah dengan ucapan dan dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan amalannya, dengan pergaulannya. Sayyidina fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca ya kitab para ulama dan juga tentunya hadis Rasulullah SAW, maka kita dapatkan ciri utama di antara sekian ciri utama Ahlussunnah itu mereka ihtimam bil ilmi. Iya, baca kita hadis, baca coba bagaimana para sahabat Rasulullah cerita tentang satu hadis, isinya itu ketika kami berada bersama Rasulullah SAW.
Iya. Di antara hadis Jibril ya. Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang Jibril. Ketika kami duduk, tiba-tiba datang orang Arabi, menunjukkan bagaimana mereka semangatnya di sisi Rasulullah SAW untuk menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Iya. Dan ini yang menjadi sebab bagaimana dakwah di Yaman. Di antaranya wahirah. Mereka orang semangat untuk talabul ilmi. Ya, jadi tidak cukup seorang mengaku sebagai saya salafi, saya ahlu sunnah, tapi tidak istimam dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan pengakuannya dan dengan keyakinan dia ahlu sunnah adalah manhaj yang hak. Tapi tambah ya akhi, ya dengan rajinlah engkau dengan talabul ilmi. Tidak cukup duduk. Ya, tinggal di ma'had, tinggal dekat ma'had atau tinggal dekat rumah ustaz atau yang lainnya, tapi belajar. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, at-tamyiz. Tamyiz menampakkan manhaj ahlu sunnah ada satu manhaj yang beda dengan manhaj ahlu bidah. Menampakkan seorang ahlu sunnah, iya, prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga orang-orang jelas tahu, oh ini ahlu sunnah, ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah seperti ini bukan ahlu sunnah. Ya, ini tamyiz. Dan ini juga diantara sebab, ya, dakwah ahlu sunnah di Yaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah akhirah. Pernah kita dengar Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang satu negeri, tidak perlu saya sebutkan di sini. Kata Syekh, negeri yang dikenal dulu banyak ahlu sunnahnya. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya ikhwan, kalian tidak akan dapati di sana mutamyiz seperti kita di sini, yang dengan lantang menyatakan fulan ahlu bid'ah, fulan begini. Iya. Dan alhamdulillah di negeri kita, masya Allah, Allah punya banyak berikan kesempatan, kemudahan untuk menampakkan, iya, dakwah ahlussunnah wal jamaah. Iya, kita bebas membantah ahlul bidah, kita bebas menyebarkan dakwah ahlussunnah wal jamaah dan memperingatkan umat dari kebidahan-kebidahan yang ada. Bagaimana tamyiz? Ya, tamyiz tentunya bisa terlihat dengan pergaulan. Iya, sehingga sebagian para ulama menyatakan serupa Ayyub As-Sakhtiyani atau yang lainnya, man yakhfa anna bid'atahu lam yakhfa alaina ulfatuh. Kalaupun ada orang yang menampakkan kepada kami kebidahannya, tidak akan samar bagi kami bagaimana ulfah dia, pergaulan dia. Ngaku ahlu sunnah tergaulan dengan fulan, oh dengan al-irsyad, oh dengan as-safwa, oh sudah. Nah, ngaku ahlu sunnah ternyata, oh saya ini besok mau dakwahin orang, kemana? Ikut khuruj. Mudah-mudahan yang ikut khuruj dengan saya ini bisa rujuk kepada ahlu sunnah. Orang bingung, ini ahlu sunnah tabligh. Iya. Kamu kemana? Oh sana mau ke apa? Duh, daerah sini nggak tahu. Kalau di Solo ada ya. Di mana ini ada? Kebetulan ada kampung Syiah. Saya mau tinggal di sana lah, mau bergaul dengan mereka. Ya, dengan kumpul dengan mereka mungkin mereka akan terpengaruh dengan saya. Orang pertama dia orang muftun, ini ustadz kok di lingkungan Syiah, ini ustadz Syiah, ustadz Ahlussunnah. Yang kedua, dia dikasih akhwat nih, mut'ah kamu. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tamyiz ikhwan. Tampakkan dirimu sebagai ahlu sunnah, jangan malu. Ya, dalam pakaian. Ya. Bukan supaya bisa gaul. Ya, karena ingin masih bergaul bebas, akhirnya tidak mau tamyiz dalam berpakaian. Tamyiz ini penting. Dua perkara kata Syekhan Syekh Muqbil dan Syarabi hafizahullah taala yang dengannya akan tampak dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah at-tauhid, dakwah ila sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin di antara yang terpenting.
Allah a'lam. Qala rahimahullahu taala, karena seperti saya kadang sedih kawan. Saya pernah dengar di Jakarta sih, alhamdulillah di sini. Iya, habis gimana lagi Ustaz? Oh, bukan gitu sih omongannya, kalau kayak gitu Masya Allah penyesalan. Oh, ya, bukan gitu kan. Ya habis gimana ya? Kalau saya tidak biarkan isi saya dengar radio, dari mana dia talim? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. CD cuma 10.000. Lo beli? Iya, menyodorkan istrinya kepada fitnah. Bukan istrinya, bahkan keluarganya. Iya, ini bahaya. Dan tadi juga akhirnya tidak ada tamayuz, ikhwan. Baik kalau sampai berani, saya dengar yang ilmiah aja kok. Iya, saya bilang yang ilmiah aja. Nah saya, iya, sok kuat.